Baik, perkenalkan nama saya Naila Zahra dengan NIM 23411020050 dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah topologi di GNS Tree. Pertama sekali untuk memulai saya membuat proyek baru menggunakan NIM saya pribadi. Nah, selanjutnya setelah berhasil membuat proyek baru, saya akan mengambil ataupun mengedrag sebanyak 3 buah router mikrotik. Nah, lalu setelah itu saya mengedrag sebanyak 3 buah switch dan memilih GNS3 VM yang telah terkoneksi dengan VirtualBox sebelumnya. Nah, setelah itu saya mengedrag sebanyak 9 buah PC ataupun host yang dimana masing-masing 3 PC saya letakkan di masing-masing router dan switch. Nah, lalu selanjutnya saya akan menghubungkan seluruh device menggunakan kabel Ethernet, di mana di sini saya mengoneksikan ataupun menghubungkan router dengan switch terlebih dahulu. Lalu saya menghubungkan antar router satu sama lain. Dan yang terakhir, switch dengan PC ataupun host. Nah, setelah semuanya terkoneksi menggunakan kabel Ethernet, selanjutnya saya mengestart ataupun memulai seluruh device. Dan setelah seluruh device berhasil di start ataupun dimulai dan terhubung, selanjutnya saya akan membuka konsol dari router pertama untuk memberikan IP address. Ini merupakan tampilan dari konsol router pertama. Di sini saya akan menambahkan IP address yaitu 192.168.31 dengan subnet mask 24 dan interface-nya itu Ether 1.
Untuk menambahkan IP address, komennya yaitu IP address add address, lalu diikuti dengan IP address, lalu kemudian masuk ke interface. Nah, selanjutnya juga saya menambahkan IP address untuk mengenali router lainnya, yaitu saya menggunakan IP 172.24.10.124 dengan interface-nya itu Ether 2. Nah, di sini selanjutnya kemudian membuka konsol dari router 2, dan di sini saya akan menambahkan IP address juga. Nah, setelah menambahkan seluruh konfigurasi IP address, di sini kita mengecek dan ternyata semua telah berhasil masuk. Selanjutnya kita kembali mengonfigurasikan ataupun memasukkan IP address di router 3 dengan cara yang sama. Namun tentunya untuk IP-nya itu berbeda untuk membedakan satu router dengan yang lainnya. Nah, setelah semua berhasil dikonfigurasi IP-nya, selanjutnya kita kembali mengecek apakah IP address-nya sudah masuk, dan ternyata sudah berhasil masuk dan dikonfigurasi. Nah, setelah mengonfigurasi IP address pada masing-masing router, selanjutnya kita kembali membuka konsol di router 1 untuk melakukan routing jaringan secara statis. Di sini menggunakan komen iproot at dst address, lalu memasukkan IP address dari router yang kedua, yaitu tadi 192.168.40.0 dengan subnet masknya itu 24.
Nah, sedikit berbeda ya dari konfigurasi IP tadi. Untuk routing jaringan di sini menggunakan gateway yaitu 172.24.10.2. Nah, gateway ini tentunya tadi telah disesuaikan dengan konfigurasi pada router yang telah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya kita kembali memasukkan IP untuk routing jaringannya. Routing jaringan ini perlu dilakukan agar nantinya setiap host berhasil mengeping satu sama lain meskipun berbeda subjaringan. Maka dari itu untuk IP address yang dituju dan gateway-nya itu harus disesuaikan dengan konfigurasi IP pada router yang sebelumnya telah kita lakukan. Nah, baik, selanjutnya kita kembali melakukan routing jaringan pada mikrotik yang kedua ataupun pada router yang kedua. Di sini kita akan melakukan routing untuk mengoneksikan router 2 ini ke router 1 dan router 3. Maka untuk IP yang kita masukkan itu merupakan IP yang telah dikonfigurasi pada router 1 dan router 3 tadi. Nah, setelah berhasil, kemudian kita lanjut lagi untuk melakukan routing di router yang ketiga. Di sini kita akan mengoneksikan router ketiga ini dengan IP dari router 1 dan juga router 2 yang sebelumnya telah kita konfigurasi. Nah, baik, setelah berhasil melakukan routing jaringan, selanjutnya kita buka kembali router 1 untuk kemudian
mengecek apakah telah berhasil atau tidak routingnya tadi. Begitu pula pada router 2 dan router 3. Ini penting agar kita bisa tahu ya apakah tadi routingnya telah berhasil dilakukan atau tidak. Karena apabila tidak berhasil, nantinya masing-masing host tidak akan berhasil untuk mengeping satu sama lain di subjaringan yang berbeda. Nah, tadi telah dipastikan ya bahwasannya seluruhnya sudah berhasil. Selanjutnya adalah mengonfigurasi IP pada PC 1 ataupun host 1. Nah, di sini saya akan menambahkan IP address untuk PC 1 yang sesuai dengan IP pada router 1 sebelumnya. Nah, di sini dapat terlihat bahwasannya telah berhasil dikonfigurasi IP-nya. Lalu kita akan melakukan hal yang sama untuk setiap PC ataupun host. Di sini saya akan lanjut memberikan ataupun mengonfigurasi IP di PC kedua atau host kedua yang masih menggunakan gateway ataupun IP yang sama dengan router 1 karena letaknya berada di subjaringan yang ada di router 1. Selanjutnya kita akan cek lagi dan ya, telah berhasil. Nah, di sini kita akan coba untuk mengeping dengan PC 1 sebelumnya yang telah dikonfigurasi dan ternyata PC 2 berhasil mengeping PC 1. Baik, selanjutnya kita akan kembali mengonfigurasi dan memberikan IP untuk PC 3 ataupun host yang ketiga. Nah, telah berhasil ya. Kita lihat lagi dan ya telah berhasil. Selanjutnya kita lanjut ke subjaringan di router 2 yaitu pada PC yang keempat. Nah, perbedaan dari konfigurasi IP di PC keempat ini hanyalah gateway-nya gitu. Kalau tadi kita pakai IP yang telah kita konfigurasi di router 1, maka di sini karena PC 4 merupakan ataupun berada di bawah subjaringan router 2, maka kita akan menggunakan IP dari router 2 tadi. Nah, telah berhasil dikonfigurasi, lanjut ke PC 5 dengan cara yang sama. Baik, selanjutnya kita lanjutkan konfigurasinya di PC 6 untuk menambahkan IP.
Dan ya, telah berhasil. Selanjutnya pada PC ke-7 di bawah subjaringan router ketiga, yang dimana di sini tentunya kita akan menggunakan gateway dari IP yang telah kita konfigurasi pada router ketiga tadi. Begitu pula pada PC 8. Dan yang terakhir pada PC ke-9. Oke, baik, cukup itu saja untuk konfigurasi IP pada masing-masing host. Selanjutnya kita akan melakukan testing. Pertama kali saya akan melakukan testing antar PC1 dan PC3, yang dimana kita akan mencoba ping dalam satu subjaringan yang sama dulu, yakni di bawah subjaringan router 1. Di sini pada konsol PC1 kita akan mencoba mengeping IP dari PC3 dan ternyata berhasil mengeping. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menguji di subjaringan router 2, yaitu pada PC5. Ini masih pengujian pada ataupun testing pada subjaringan yang sama. Dimana di sini dapat dilihat bahwasannya PC5 berhasil mengeping PC4 dan PC6. Nah, selanjutnya kita akan kembali testing pada PC9 dengan PC7 dan PC8 nantinya. Ini untuk menguji apakah subjaringan dari router 3 berhasil mengeping satu sama lain atau tidak. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya berhasil ya mengeping PC yang ada pada subjaringan yang sama. Nah, setelah testing pada subjaringan yang sama, selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan testing antar host dari subjaringan yang berbeda atau dari router yang berbeda. Di sini saya akan membuka konsol dari PC1. Nah, di sini saya akan show IP terlebih dahulu untuk mengecek kembali IP satunya dan menunjukkan bahwasannya untuk testing nanti benar-benar IP yang kita tes itu berbeda dari IP yang ada di router 1 begitu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan testing pada PC 4 dan berhasil. Selanjutnya saya melakukan testing dari PC1 ke PC
ke PC 5 dan berhasil. Dan selanjutnya pada PC 6 dan berhasil juga. Baik, mungkin untuk memperlihatkan lagi gitu ya, mengecek lagi, di sini saya akan mencoba untuk tes ping kembali dari PC 5 ke PC ataupun host pada subjaringan yang berbeda lainnya. Baik, di sini dapat terlihat ya bahwasannya PC 5 berhasil mengeping PC ataupun host pada subjaringan yang berbeda atau pada router yang berbeda. Terima kasih.